Saudara, reses dan temu konstituen anggota DPR Provinsi Papua Tengah masa sidang 1 tahun anggaran 2025 pada hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025 Distrik Makimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Hengki Kegou, Esya, MH anggota DPR Provinsi Papua Tengah atau anggota fraksi PD Perjuangan bersama warga masyarakat banyak program aspirasi yang diajukan diantaranya. Pemekaran daerah otonom baru atau pemekaran Kabupaten Nabire Timur. Segera tutup perusahaan ilegal yang beroperasi di sekitar di Kali Lagari. Usulan infrastruktur atau memperbaiki luas jalan wilayah distrik Makimi. Air bersih, membentuk kampung adat dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut digelar Aula Kantor Distrik Makimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah tanggal 21 Maret tahun 2025 berjalan aman dan tertib. Turut ikut hadir dalam kegiatan reses tersebut Kepala Distrik Makimi, Kapolsek, Kepala Suku, Kepala Kampung dan tamu undangan lainnya. Untuk wilayah timur, 5 distrik sudah kuat. Untuk wilayah distrik Nabire Timur, 5 distrik ini sudah kuat. Jumlah tenaganya sudah oke. Tinggal provinsi maupun kabupaten dengan masyarakat lokal. Pada hari ini saya air irigasi. Kita maunya ini presiden baru, ketahanan pangan, bagaimana ketahanan pangan ini berjalan lagi, ini air perlu digenjot. Air irigasi Pak, karena kayak tersenal, itu yang pertama. Dan ini teman juga mereka bicara itu salah satu agendanya mengenai pemekaran di Papua Tengah. Jadi itu kalau tidak aturan yang lalu masyarakat mengusulkan mekanisme seperti yang lalu yang tadi dibilang 10 tahun yang lalu sudah kita usulkan ke negara. Nah, jadi itu mekanisme itu lalu. Kalau sekarang itu tergantung kepentingan nasional. Kalau Jakarta bilang kita bentuk ya dibentuk. Kemarin itu Pak Gubernur sampaikan, saya diminta untuk saya mengatakan di sini Gubernur. Mereka minta untuk Gubernur saya setuju. Makanya nanti itu soal penegak. Saya sendiri saya mendukung kalau kabupaten itu kita taruh di Nabire Timur. Karena kalau di bagian barat itu alasan pertama, pusat pemerintahan provinsi itu kan sudah dibawa ke bagian barat. Kalau kita bawa ke arah Siba di sana itu kelapa sawit, area itu kelapa sawit. Kemarin itu sudah tentang pemekaran kabupaten yang sudah direncanakan dilakukan pada 4 tahun yang lalu, dan kita respon apa yang telah dijelaskan oleh anggota dewan tadi. Kemudian mengenai pembangunan secara menyeluruh di distrik Makimi yang sudah pernah diusulkan Makimi dan juga yang ada di sekitaran distrik Makimi, mereka mau dulang saya susah. Mau cari 1.000-2.000 saya susah dengan mereka cari masuk. Jadi hari ini mereka mengalami kendala. Dan itu yang saya lihat. Usulkan harus ada pemekaran kampung. Mungkin lewat program transmigrasi lokal yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Pertambangan itu sekarang sudah tidak ada kewenangan di tingkat pemerintah kabupaten. Ada di kewenangan provinsi. Jujur bahwa penyelenggaraan pemerintahan selama 2 tahun dari sejak Papua Tengah ini terbentuk tahun 2022 akhir sampai dengan 2024. Yang namanya Pardasis dan Pardasus itu tidak ada. Karena memang itu provinsi baru. Kemudian kewenangan untuk membentuk Pardasis dan Pardasus itu gubernur bersama-sama dengan DPR. Kalau yang namanya Pardasus melibatkan DPR, meminta pertimbangan DPR. Sehingga itu persoalan tambang emas. Ini kita baru mau atur. Saya kebetulan yang jadi ketua pansus, ketua panitia khusus untuk Pardasis dan Pardasus. Jadi itu salah satu rancangan yang sedang kita siapkan itu mengenai
kalau lahan kehutanan itu dengan pertambangan rakyat. Jadi regulasinya kita atur, kemudian nanti akan kita jalan. Efektifnya itu nanti akan kita jalan itu mulai tahun 2020. Karena target kita perdasi dan perdasus itu kita akan selesaikan paling lambat baik dari usaha industri kayu maupun dari HPH itu izin yang digunakan itu dari Gubernur Papua. Termasuk dari para pemegang izin HPH itu dia bawa kayu itu kan soal hak wilayah yang harus diterima oleh masyarakat. Itu kalau berdasarkan peraturan Gubernur Papua nomor 54 tahun 2012, ini kita mau naikkan status menjadi perdasus, peraturan daerah khusus. Nah, harganya juga kita atur, kemudian kewajiban pemegang izin seperti apa, hak yang harus diterima oleh pemegang izin seperti apa, termasuk tanggung jawab sosial. Itu baik pertambangan maupun kehutanan. Itu akan kita buat, tapi kita tidak hanya buat di kantor, nanti akan kita melakukan untuk publik. Karena dalam proses itu memang diperlukan mendapat masukan dan pendapat dari masyarakat. Jadi ada beberapa pemekaran kampung yang sudah dimekarkan itu dari tahun 2013 itu masih praktekkan sampai sekarang. Tapi kita tidak bisa salahkan pemerintah kabupaten karena